Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan membahas tentang RPP Bahasa Indonesia, yaitu materi debat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Septirani Nur Arilia. Saya lahir di Jember tanggal 6 September tahun 2000. Saya dari institusi Universitas Muhammadiyah Jember, semester 3, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, sebelum kita memulai materi, saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah di sini sudah tahu apakah itu debat? Jika kita belum tahu, mari kita bahas bersama-sama apakah itu debat. Baik, kita lanjut. Apakah itu debat? Debat adalah suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang bersifat perorangan ataupun kelompok di dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah serta perbedaan. Jenis-jenis debat. Jenis-jenis debat ada 4. Yang pertama, debat kompetitif, yang artinya dilakukan pada tingkat sekolah atau universitas. Biasanya debat ini berupa debat kompetisi atau pertandingan melalui aturan yang jelas dan ketat di antara kedua belah pihak, masing-masing mendukung yaitu pro dan menentang pernyataan yaitu kontra. Yang kedua, debat parlementer atau majelis. Debat parlementer dilakukan dengan tujuan supaya bisa memberi atau menambahkan dukungan buat sebuah undang-undang tertentu. Yang ketiga, debat formal. Debat yang memberikan kesempatan kedua tim pembicara buat mengemukakan pada seluruh pendengar dengan adanya sejumlah argumen yang menunjang atau pihak yang membantah suatu usulan. Dan yang terakhir adalah debat pemeriksaan ulang. Debat pemeriksaan ulang dapat dilakukan dengan tujuan mengajukan beberapa pertanyaan antara satu sama lain yang saling berkaitan. Selanjutnya, tujuan debat. Tujuan debat pun di sini ada 4. Yang pertama, melatih mental atau keberanian mengemukakan pendapat di hadapan umum. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat dari lawan debat dan memantapkan pemahaman konsep dari materi yang diperdebatkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dalam merespon suatu masalah. Dan yang terakhir, melatih untuk bersikap kritis terhadap semua materi yang diperdebatkan. Tata cara debat. Nah, selain ada tujuan debat, dalam debat juga ada tata cara debat yang dapat kita praktekkan untuk melakukan debat, yaitu ada 7. Yang pertama, pertanyaan atau tantangan sebaiknya dikemukakan secara profesional, tidak menghina lawan, tidak merendahkan lawan, atau berkomentar yang menyerang pribadi, tidak dapat diterima. Yang kedua, analisis kritis, sintetis, keterampilan retorika atau berbicara, dan intelijensia, atau bahasa lainnya ability to purchase and understand atau tidak terbata-bata. Yang ketiga, fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan. Harus tahu kelemahan dan kelebihan lawan yang merupakan hal penting dalam strategi kesalahan logis dan digunakan secara efektif dalam menyangkal argumen pihak lawan. Yang keempat, batasan menggunakan argumen adalah 3 poin. Menggunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen atau pernyataan. Yang kelima, mengetahui kesalahan umum di dalam berpikir secara kesalahan logis dan menggunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. 6. Menyajikan isi atau materi dengan akurat menggunakan selalu konten atau data fakta yang berhubungan dan mendukung pandangan. Yang ke-7 atau yang terakhir, memastikan kesahihan semua bukti eksternal yang dihidangkan dalam argumen. Kesimpulan dalam debat merupakan kesimpulan final. Digunakan itu sebagai kesempatan untuk menyangkal atau memojokkan lawan. Dari sini, apakah kurang jelas?
Jika sudah jelas, saya akan melanjutkan materi ke struktur dan unsur-unsur debat. Struktur debat ada 4, yaitu yang pertama pastinya pengenalan, yang kedua penyampaian argumentasi, yang ketiga melakukan debat, yang keempat kesimpulan. Sedangkan unsur-unsur debat di sini ada 5. Yang pertama mosi, tim afirmasi, tim netral atau penonton juri, yang keempat moderator, dan yang terakhir penulis. Apakah di dalam debat perlu adanya mosi? Iya atau tidak? Iya, benar. Jawabannya memang harus ada. Karena mosi adalah salah satu unsur debat. Yang artinya, mosi merupakan topik yang akan diperdebatkan oleh para peserta debat. Tidak semua topik dapat dijadikan sebuah mosi dalam kompetisi debat. Berikut beberapa syarat sebuah mosi yang baik. Mosi harus menarik. Mosi harus fokus pada suatu peristiwa. Mosi pada umumnya harus memiliki solusi atau solusinya dapat ditemukan. Yang keempat, mosi harus seimbang. Adanya keseimbangan antara tim pro dan tim kontra sehingga dapat diperdebatkan. Berikut contoh mosi. Yang pertama, pemerintah menetapkan full day school bagi sekolah-sekolah. Yang kedua, pemerintah akan menetapkan hukuman mati bagi koruptor. Yang ketiga, pemerintah akan membatasi imigrasi ke Indonesia. Ciri-ciri debat ada 6. Yang pertama, mempunyai 2 sudut pandang, yaitu afirmatif atau pihak yang menyetujui topik debat dan negatif atau pihak yang tidak menyetujui topik debat. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya saling mengadu argumentasi buat tujuan memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting dan keputusan juri. Yang kelima, terdapat sesi tanya jawab yang sifatnya terbatas dan punya tujuan buat menjatuhkan pihak lawan. Yang terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai pihak penengah yang dilakukan oleh moderator. Selanjutnya, etika debat. Agar kita disegani oleh musuh kita atau lawan debat kita harus memiliki etika yang baik dan benar saat debat. Yaitu yang pertama, bertanya secara serius, bicara sesuai fakta dan data. Yang kedua, tidak menyinggung lawan debat. Dan yang terakhir, patuhi peraturan debat. Mengapa debat itu penting? Jawabannya, karena membantu orang mengembangkan keterampilan yang memungkinkan mereka buat jadi warga negara yang lebih terlibat. Membahas isu-isu politik dan global saat ini, memahami pandangan yang bertentangan, bekerja sama dengan orang lain, dan membuat keputusan yang tepat serta kritis. Menurut Boston Debat League, debat juga bisa membantu orang berpikir lebih kreatif dan mengekspresikan diri. Nah, untuk memenangkan debat di sini saya memiliki teknik dan taktik untuk kita dapat memenangkan debat. Teknik yang pertama, mempertahankan usul. Nah, di dalam teknik mempertahankan usul ini terdapat 2 taktik, yaitu yang pertama, taktik penegasan dan taktik bertahan. Yang kedua, teknik mempertentangkan usul. Di dalam teknik ini juga terdapat 2 taktik untuk memenangkan debat. Yang pertama, taktik menyerang dan taktik menolak. Sekian dan terima kasih. Nah, mungkin dari sini ada yang ditanyakan sebelum saya memberi tugas kepada kalian. Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan untuk tugas kalian tentang materi debat ini. Mungkin kalian semua saya anggap sudah paham. Selanjutnya tugas untuk pertemuan kali ini yaitu membentuk 4 kelompok masing-masing 6 orang di tiap kelompok. Kelompok 1 dan 2 masuk ke tim pro dan kelompok 3-4 masuk ke tim kontra. Dan mosi debat tugas kali ini adalah pemerintah menetapkan full day school bagi sekolah-sekolah serta kerjakan sesuai materi yang telah saya bahas tadi. Waktu untuk berdiskusi ini 30 menit, selanjutnya langsung mempraktekkan hasilnya masing-masing kelompok. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian mengerti
dan silakan berdiskusi untuk mengerjakan tugas kali ini. Saya akhiri untuk materi debat pada pertemuan kali ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.